saya tercenung lama memikirkan apakah betul gerakan rakyat itu mengenal kata kalah. Apakah betul gerakan rakyat itu bisa kalah? Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Ini bukan pertandingan tinju, ini bukan balap lari, bukan memperebutkan sesuatu. Yang saya tahu, gerakan rakyat selalu muncul pada saat ada ketidakadilan. Hari ini, sejak beberapa tahun yang lalu, ketika saya kembali ke kota Bandung, saya senang sekali. Di Taman Sari ini kita membuktikan bahwa perlawanan rakyat untuk keadilan itu terus ada. Kita semai baik-baik sampai suatu hari kita akan menuai hasil. Bukan kemenangan material, bukan kursi kekuasaan, bukan kursi-kursi jabatan. Bukan. Karena gerakan rakyat itu ingin memperjuangkan keadilan. Selama keadilan itu belum tegak, maka gerakan itu akan dengan sendirinya muncul. Akan ada semangat-semangat, energi muda, ada elan-elan dengan spirit yang luar biasa yang akan terus memperjuangkan itu. Dan di Taman Sari ini, kita boleh lihat rumah boleh runtuh. Bangunan-bangunan boleh hancur, tinggal puing-puing semacam ini. Tetapi di sini kita membuktikan kita duduki kembali ini tempat. Kita duduki kembali, kita nyatakan di sini kita berlawan. Dan saya yakin di taman sari yang lain di berbagai kota, di berbagai tempat ada itu perlawanan. Itulah yang harus kita rajut. Kita bangun solidaritas. Itulah yang harus kita perkuat. Dan di Taman Sari ini diberi contoh terbaik. Salah satu contoh terbaik tentang gerakan rakyat itu. Pendudukan. Kita tidak bisa lagi gerakan rakyat, gerakan sosial itu bersandar pada selebaran, pada siaran pers, pada pernyataan-pernyataan, petisi, tanda tangan. Itu penting, perlu. Tetapi rezim sudah terlalu buta. Rezim sudah terlalu tuli untuk mendengar itu. Jadi, cara terbaik ya pendudukan. Buktikan bahwa kita memang ingin meletakkan keadilan itu di buminya. Bukan di langit-langit, bukan di medsos. Itu penting. Tetapi bukan itu satu-satunya. Jadi sekali lagi Taman Sari ini adalah tempat terbaik kita belajar lagi tentang gerakan rakyat itu. Satu gerakan pendudukan, model gerakan pendudukan yang pernah marak tempat kita belajar tahun 80, 90. Gerakan rakyat untuk reforma agraria itu tak ada. Relatif sunyi senyap. Gerakan mahasiswa ada. Orang tergusur banyak, orang menuntut ganti rugi yang layak banyak. Tetapi siapa yang dengar? Rezim Orde Baru yang otoriter itu jelas tidak mendengar itu. Penggusuran dihadapi dengan penggusuran lagi. Perlawanan dihadapi lagi dengan perlawanan, dengan senjata, dengan penjara, pembunuhan, perkosaan. Beberapa kawan-kawan yang ada di sini ikut menyaksikan itu. Ikut merasakan bagaimana ganasnya popor menghantam wajah sel yang dingin. Tetapi gerakan pendudukan itu yang marak di mana-mana bisa membuat mereka bergetar. Itulah yang harus dilakukan. Kita harus belajar lagi pada peristiwa demi peristiwa perlawanan 20 tahun yang lewat. Lalu reforma agraria tiba-tiba menjadi wacana yang dibicarakan di mana-mana. Bukan karena kepintaran para ahli, para profesor, para penulis itu mengatakan A, B, C, D, perlunya reforma agraria. Nah, itu memang penting, itu harus. Basis ilmiahnya harus ada. Tetapi gerakan pendudukan itulah yang membuatnya menjadi ledakan besar.
Tetapi sayang, kita harus belajar lagi dari peristiwa-peristiwa itu. Ternyata begitu dia sudah menjadi wacana publik, reforma agraria segera diambil oleh kekuasaan, diambil oleh rezim yang berkuasa, diputar balik untuk kepentingan mereka. Dan para aktivisnya turut bergembira, bersorak-sorai, menyatakan kita menang.